Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang aku tadi dengar barusan? Aku harus beritahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bung Hatta, bagaimana dengan kemerdekaan kita? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? PPKI bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi dalam vacuum power. Saya setuju, tapi apakah Soekarno sependapat dengan kita? Apa kita hubungi dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Bung Syahrir boleh ke kediaman Bung Karno untuk membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo Bung, mari kita berangkat. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu, Bung. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah jika bila saya melakukan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, saya yang ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu Bung. Mari Bung Hatta, mari. Pada 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera membuat kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Tidak usah menunggu esok hari, potonglah leherku sekarang. Tenang. Ini sudah malam, tidak baik membuat keributan seperti ini. Kita berkelahi. Mari kita duduk kembali. Karena Anda jangan gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa harus Soekarno? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Tidak akan dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya mengerti bagaimana saudara-saudara perasaannya, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang kita harus lakukan?
kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Tapi kemana kita membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Akhirnya Darwis menelpon Subeno, dan Subeno pun setuju. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jau Kisong. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, tanpa sepengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana Sen? Di Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyebur kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika ini benar, dia akan bisa melawan karena tentara Jepang masih ada di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok secepatnya. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Marilah, Bung, waktu sudah habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. And action. Bung Karno, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku butuh kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apa kalian tidak sadar Anda memiliki istri dan anak yang masih kecil? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa ramai sekali? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nih Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar. Sebenarnya aku tidak bisa meninggalkan istri dan anakku. Kalau mau, bawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus berangkat sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jau Kisong. Sebenarnya apa yang ingin kalian sehingga saya dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah kesini duluan. Ya, mereka mau kemari dan juga dengan Fatmawati. Ya Hatta, Soekarni, ini sebenarnya memang ada apa? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian itu mudah percaya Jepang akan memberikan kemerdekaan, tapi tidak sekarang? Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin hasil kemerdekaan kita sendiri, bukan hasil dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Karena bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka berdua tak ada. Aku kemari ingin menjemput mereka berdua. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, Bung, mari masuk. Bolehkah kami pulang? Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wikana? Tidak. Saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa menepati janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Pada 17 Agustus 1945, dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Rolling and action. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi?
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya jelas. Lanjutannya Bu, hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Jakarta, 17 Agustus 05, Wakil Bangsa Indonesia. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa menurut saya lebih baik mengungkapkan dari hak saya. Setuju! Ferdi, kalau mempraktikkan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanggal 17 ini adalah tanggal yang baik. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? 10. Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakan? Rumah Bung Karno. Setuju! Baik. Ya, sebarkan naskah ini. Baik, Bung. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Soekarno, proklamasi, adegan 1, rolling and action. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi, pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Dalam tangan kita kuatnya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Menyatakan kemerdekaan kita, saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17/08/45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.